tolong itunya biar jelas. Pada yang terhormat teman-teman media dan masyarakat seluruh Indonesia, hari ini kami hanya untuk menyampaikan beberapa poin terkait dengan berita-berita beberapa hari ini adanya surat kualifikasi dari Bang Saiful Jamil. Yang perlu diketahui pertama adalah tugas kami seorang lawyer bukan dalam posisi membela SJ dalam kesalahannya, tapi lebih pada posisi membela SJ dari hak-hak hukumnya. Itu harus dipahami. Jangan sampai nanti kami dicemaki lagi nih. Ya. Yang kedua, terkait dengan surat Bang Ipul itu tidak ada tujuan dan maksud kami untuk menjas seseorang ataupun melaporkan orang, tetapi lebih kepada kita akan menganalisa ataupun kita akan memberikan efek jerah kepada orang-orang yang sengaja melakukan kejahatan ataupun melakukan pelanggaran HAM terhadap Bang Ipul. Itu aja. Jadi tidak ada saat ini kami akan melakukan si A, si B, si C, tidak ada. Itu harus dikelirkan dulu. Ya. Yang ketiga, poin ketiga adalah hari ini kami khususnya Bang SJ dan dari ada konsultan psikolog juga memberikan gambaran secara utuh dan penuh posisi Bang Saiful Jamil dalam lingkungan kehidupan sosial. Ya. Jadi kalau kita nggak menarik ke belakang nih, kalau ada yang coba-coba menarik ke belakang, ingat Bang SJ yang pertama sudah dihukum dan bersalah. Kita nggak mau debatable. Yang kedua, Bang SJ sudah angkat tangan dan minta maaf. Ya, artinya bukan berarti dalam posisi terpojok udah minta maaf dan bersalah, lalu orang sewenang-wenang berkeinginan untuk melakukan pelanggaran hukum atau menghina atau mencaci maki dengan sebutan-sebutan yang tidak baik dan tidak pantas. Gitu. Makanya kami menghimbau, jangan. Kalau mau kritisi, silakan kritisi yang membangun. Berikan ide-ide yang cerdas, berikan ide-ide yang cemerlang untuk kehidupan sosial seseorang. Jangan menjustifikasi seseorang dengan suatu kejahatan-kejahatan yang memang tidak pantas dilabel kepada orang tersebut. Gitu. Saya tidak mau berdebat terkait dengan atau ngajak debat kepada siapapun, tetapi saya hanya menghimbau kepada siapapun, jangan lagi ada memberikan statement, jangan lagi ada memberikan gambaran atau seperti apapun terkait dengan kata-kata pedofil lah, kata-kata predator lah, kata-kata glorifikasi lah dan sejenis-jenisnya. Kasihan dong. Gitu. Seperti itu. Jadi ini saya minta tolong Pak Asman untuk menghimbau karena saya merasa terganggu dan merasa dirugikan. Kecuali kalau memang saya berpedofil, kecuali memang saya berpredator, silakan. Ini tidak ada, ini semuanya fitnahan buat saya dan merugikan terhadap diri saya, terhadap pekerjaan saya gitu. Dan saya tidak menerima dituduh seperti itu. Gitu. Jadi dalam hal ini saya berharap kita berdebatnya debat hukum. Ketika berdebat hukum bukan berarti saya harus menghimbau kepada masyarakat harus mengerti hukum, ya. Tetapi minimal harus punya dasar. Kalau memang belum bisa membaca baik-baik terkait dengan klasifikasi dan unsur namanya predator, unsur namanya pedofil, unsur namanya glorifikasi, jangan dikomen. Ya, kita dalam hal ini Bang Ipul kenapa masuk penjara? Ada perbuatan yang salah. Dasarnya apa dia masuk penjara? Ada dasarnya putusan pengadilan. Putusan pengadilan itu udah mengakomodir semua peristiwa dan undang-undang dilanggar, gitu loh. Nah, hari ini kita berbicara bukan berbicara tentang undang-undang, tetapi berbicara tentang putusan pengadilan yang sudah selevel tingkatannya seperti undang-undang. Kita menarik dari putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta yang sudah final, yang berdasarkan putusan itulah Bang Ipul bisa masuk penjara. Kalau bukan berdasarkan itu ya nggak masuk penjara, gitu. Di dalam putusan itu tidak pernah membahas yang namanya siapa itu pedofil, siapa itu yang namanya predator, tidak ada tuh, gitu. Tidak ada pembahasan dan semua dari peristiwa awal, dari peristiwa persidangan awal sebenarnya ada tuh bahasa itu. Jadi kami tidak mau lagi perdebatan, oh ini anak A, B, C dari mana, jangan. Karena kami juga punya data yang valid, gitu. Kami juga punya tim investigasi dulu yang mencoba mengkelirkan siapa korban sebenarnya, usianya berapa. Tetapi kami kalah debat
dengan putusan pengadilan, udah kita hormati putusan gitu loh. Kalau kita udah hormati putusan, ya udah gitu. Udah selesai. Berikan peluang, berikan kesempatan, mari kita sama-sama pantau Bang Ipul sejauh mana ke depannya. Kalau dia udah berbuat lagi, ya ayo, silakan deh. Gitu. Iya dong, kalau dia berbuat lagi, iya kan, ya silakan, tapi nauzubillah min dzalik lah. Tadi kan abang tidak melaporkan, tapi jika masih ada oknum yang masih menyebut bang seperti itu, apakah tingkat tegas dari abang sendiri? Nah, secara tegas pasti kami akan melakukan tindakan yang legal action. Apakah itu lapor polisi? Ya, belum tentu. Kan legal action itu bukan hanya sekedar lapor polisi kan. Ada legal action itu bersifat tuntutan kerugian, ada legal action itu berupa tindakan untuk memaksa untuk mohon maaf atau segala macam. Jadi upaya hukum pidana buat saya, ya saya sudah bersama dengan upaya hukum pidana itu upaya yang terakhir. Makanya saya bilang kami tidak ada keinginan, tidak ada niat untuk melaporkan siapapun. Tapi setelah surat kualifikasi ini kami buat, kami rilis, masih ada juga yang dengan sengaja untuk memaksakan kehendak dia untuk diterima publik terkait dengan jas kepada klien saya, Saiful Jamil, ada bahwa Saiful Jamil pedofil, bahwa Saiful Jamil itu predator. Sama ada satu lagi, kesengajaan. Saiful Jamil sodomi, tidak Sodomi. ada pernah itu, tidak ada itu yang seperti itu berita apa namanya kejadian seperti itu tidak ada. Kalau ada hal-hal seperti itu setelah surat kualifikasi, baru kami nanti akan melihat ini orang pantasnya seperti apa. Tetapi ingat, kalau kami ada melaporkan seseorang sesudah ini, itu artinya kami sudah melakukan upaya maksimal untuk kekeluargaan. Itu artinya kami sudah melakukan maksimal untuk melakukan pendekatan personifikasi atau persuasif. Jadi artinya kan laporan pidana itu terakhir. Bang, dan sekali lagi bahwa korbannya itu umurnya 18 tahun kurang 1 bulan. Kalau di bawah umur itu pasti yang melapor harusnya orang tuanya. Kan dia laporan sendiri, berarti dia udah tua bangka. Jadi itu yang dimakan image akhirnya yang membuat saya akhirnya beberapa kontrak saya dibatalkan. Jadi seolah-olah saya itu adalah melukai anak kecil yang masih diasuh sama orang tuanya, masih dibiayain sama orang tuanya, yang masih ingusan seperti itu. Jadi itu fitnah seperti itu buat saya itu sangat kejam sekali gitu seperti itu. Jadi makanya begitu saya bebas, saya alhamdulillah masih dapat kepercayaan dari beberapa stasiun TV. Nah, gara-gara ada pemberitaan liar dan fitnahan inilah akhirnya jadi seperti ini gitu, akhirnya dipending gitu. Kecuali kalau memang benar, sebenarnya kalau memang benar-benar saya melakukan itu dan memang saya adalah pedofil, saya penyodomi, saya adalah predator, silakan. Tapi ini nggak benar semua. Dan ini saya yang paling kecewa juga, saya mendampingi Bang Ipul tuh bukan dalam waktu 1 atau 2 menit atau 2 hari, hampir 4 tahun lebih ya. Iya. Mendampingin dia, menumbuhkan rasa percaya diri itu luar biasa sekali, tidak gampang. Apalagi mau keluar bebas itu lebih stres lagi. Bagaimana dia keluar, bagaimana bisa diterima oleh masyarakat umum, itu membangkitkan rasa percaya diri itu nggak segampang kita membalikan tangan. Itu saya yang paling sedih sekali, kan apa? 4 tahun bukan waktu yang singkat. 5 tahun, 6 bulan. 6 bulan ya. Jadi saya itu kayak kecewa sekali. Saya ini susah payah jungkir balik untuk membangkitkan rasa percaya diri Bang Ipul, dihancurkan dengan kalimat-kalimat yang tidak tepat. Tidak memahami apa arti dari pedofil, predator dan sebagainya dengan bahasa-bahasa yang membentak, bahasa yang semangat sekali, seakan-akan dirinya benar mengatakan seperti itu. Ini terganggu juga secara psikologinya. Mohon dipahami sama-sama. Jadi biarkan kalau emang sudah melalui proses jalur hukum dilakukan, warga masyarakat Indonesia siapapun itu, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tapi bagaimana nantinya kami secara pribadi dan keluarga serta Bang Kasman mengawal Bang Ipul ini melaju lebih lagi dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita akan pantau. Seandainya melakukan suatu hal yang tidak diinginkan lagi, mari kita sama-sama mengingatkan. Kita melakukan suatu Bang Ipul saat ini untuk mencari nafkah. Karena apapun yang terjadi, waktu yang di lapas itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Dalam artian apa yang ia punya dia harus jual, dan kehidupan di lapas itu dia lakukan dengan benar-benar dijalani, benar-benar memahami sesama dengan warga binaan. Ada yang puasa Senin Kamis pesan makan, dia antar sendiri dari tangannya sendiri.
puasa buka puasa bersama setiap tahun. Dan itu apa? Yang ia bagikan adalah uang yang dia tabung dan habis untuk kegiatan bagaimana dia bisa membuktikan sisa hidupnya itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Walaupun di penjara, apapun yang terjadi, saya bukan untuk memberikan nama yang sekarang ini tidak baik menjadi baik, tidak, tapi saya adalah saksi teman yang paling dekat, pendampingan selama ada di lapas Cipinang. Artinya sebagai seorang psikologi sangat terganggu ya psikolog jiwanya Bang Ipul untuk menguatkan lagi jadi seorang yang udah biasa aja gitu. Iya, di dalam itu satu tahun pertama itu luar biasa. Saya aja sebagai yang sering datang aja nggak kuat ya, maksudnya ngeliat kondisinya Bang Haji waktu satu tahun pertama di dalam dia benar-benar masih labil. Makanya Karena dia artis, beda dengan warga binaan yang lain. Kalau artis itu di luar disanjung, di luar dihormati dan sebagainya, semua dihormati, tapi beda. Nah ini tiba-tiba langsung masuk ke dalam yang harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak dia kenal, dan dia harus menerima hujatan dari masyarakat walaupun tidak dengar tapi paham dan ngerti pastinya saya akan diperlakukan seperti itu. Nggak kuat. Dan keluar itu, setiap warga binaan yang keluar itu kondisinya belum tentu dia itu tidak stres. Kenapa? Menghadapi masyarakat, satu diterima tidak di lingkungan masyarakat itu sendiri. Yang kedua, apakah dia mendapat pekerjaan atau tidak setelah mengalami atau mendapatkan suatu hukuman di dalam penjara. Sekarang ini yang dihadapi. Saya sebagai pendampingnya itu memang benar-benar tidak ikhlas ketika orang lain mengatakan itu predator, pedofil, yakin dia tidak sembuh. Uji klinis dulu kalau memang sanggup mengatakan seperti itu. Saya pendampingan. Seandainya dia seorang predator, pedofil, lapas itu hancur karena dia. Saya nggak ikhlas. Saya orang yang pertama kali mengatakan saya tidak ikhlas kalau dia dikatakan seperti itu, karena saya mendampingi. Itu saja. Dan saya juga jadi saksi juga Mbak Ayu, kalau misalkan saya jenguk, saya berkunjung juga, hampir semua teman-teman lapas itu semua berterima kasih. Berterima kasih dengan adanya Bang Haji di dalam itu. Mereka bilang yang tadinya nggak bisa ngaji, mereka bisa ngaji. Yang mereka nggak ngerti sholat, mereka bisa sholat. Jadi hampir semuanya itu senang dengan keagamisnya Bang Haji Ipul. Jadi maksud saya ketika dia keluar, saya cuma bisa bersyukur, mudah-mudahan Bang Haji Ipul menjadi Bang Haji Ipul yang dulu lebih banyak lagi rezekinya. Tapi ternyata dengan pemberitaan seperti ini kan merugikan banyak pihak, merugikan keluarga dan Bang Haji Ipul sendiri. Maksudnya ya memang jangan seperti itu, karena Bang Ipul ini seandainya punya kelebihan apapun itu untuk berbagi kepada mereka yang tidak ada. Dengan adanya mendapatkan satu rezeki, dilapangkan rezekinya, mari kita support, karena Bang Ipul sendiri tidak akan pernah tega dengan keadaan di bawahnya. Pasti seperti itu. Dan tadi saya juga berkunjung ke lapas, mereka juga merindukan yang biasanya kita hari Senin, hari Kamis mendapatkan sesuatu hal yang memang sudah rezekinya, puasa ya dapat. Tahun pas kemarin pertama pandemi, Bang Ipul juga ada video, ada foto, hanya bisa mengantarkan di depan saja. Saya minta tolong dibantu untuk memberikan makanan untuk mereka yang sedang berbuka puasa nanti. Ada foto, ada videonya. Kalau dia memang jahat, tidak akan pernah memikirkan orang lain, atau mempunyai pikiran bahwa aku nanti akan memberikan sesuatu hal dia mau sama saya, tidak sama sekali. Di situ dijaga, di blok itu dikunci, dan setiap perilaku yang membuat kerugian di dalam lapas itu pasti akan ada sanksi tersendiri. Saya tanyakan, dia bebas tanpa syarat, berarti apa? Perilakunya baik. Tapi kalau bebasnya dia tidak murni, itu berarti ada sesuatu hal. Nah ini yang perlu kita pahami bersama. Makanya Bang Kasman sebagai selaku kuasa hukum dari Bang Ipul bisa menjelaskan. Kalau tidak tahu, belajar dululah tata cara berbicara. Karena kualitas diri seseorang itu dari situ, dari tata cara berbicara, bertingkah laku, mengomentari. Mari kita gunakan media sosial dengan baik. Jangan sampai melukai perasaan. Dan sekali lagi ya, memprovokasi, mengarahkan, memberikan opini bahwa ini benar, bahwa kalau seorang profesi, mohon maaf, seorang profesi itu tidak boleh mengejas seseorang, meyakinkan bahwa profesi kita ini nantinya yakin dia tidak akan sembuh, atau nanti seperti saya sebagai seorang motivator, saya bukan dari psikolog, yakin dia tidak akan bangkit rasa percaya dirinya. Ya jangan jadi seorang motivator dong. Kalau seandainya bisa mengatakan dia nggak akan timbul rasa percaya dirinya setelah bebas, jangan jadi motivator. Letakkan motivator itu.
jadi orang biasa saja. Kalau orang motivator meyakinkan bahwa apa yang saya tangani, apa yang saya capai menjadi target bagi saya. Bang Ipul saya jamin, saya pantau, dia akan lebih baik lagi. Mungkin itu menjadi satu kesalahan karena kemarin beliau istrinya meninggal dalam kondisi hamil, dalam keadaan bahagia, tiba-tiba semuanya berubah. Siapapun kita, saya sendiri sebagai seorang motivator pasti terganggu kejiwaannya, psikologinya, bisa stres. Apapun yang terjadi, mari kita sama-sama bijaksana menyikapi hal ini. Ini ada kuasa hukum. Kalau kurang yakin dengan hasil putusan dari pengadilan, tanya kepada kuasa hukum. Jelas kantornya. Mungkin Bang Kasman bisa sebutkan kantornya di mana? Biar nanti orang-orang kan paham, oh iya kantornya ada di sini. Biar lebih jelas. Jangan ngajak orang untuk berbondong-bondong membenci saya, memboikot, gitu mengatasnamakan masyarakat luas. Itu yang bikin saya juga kecewa ya terhadap teman-teman yang berkomentar buruk tentang saya ini adalah orang-orang yang sudah berkredibilitas. Ada beberapa artis juga, ada beberapa sosiolog, seksiolog juga berkomentar. Ada seorang psikolog juga berkomentar. Makanya saya sedih kok mereka ini orang-orang pintar berkomentar tapi tidak menggunakan data yang valid. Itu kan jatuhnya fitnah. Kalau orang pintar kan dicari dulu, bener gak nih si Ipul ini predator, bener gak nih si Ipul ini pedofil, bener gak nih kejadian ini ada sodominya. Gitu. Ini kayak memprovokasi, jadi ada fitnah. Dan sekali lagi, negara kita negara hukum. Makanya dengan adanya surat terbuka ini menghimbau, mengingatkan kepada mereka gitu loh, yang berkomentar di luar tidak sepengetahuan mereka, nggak usah berkomentar gitu, karena sangat merugikan saya banget, merugikan banget gitu. Apa aja sih Bang, mungkin kerugiannya mungkin kayak sulit mencari pekerjaan kah atau Saya ini kan public figure. Maksudnya gini, dengan saya udah keluar, saya diterima sama TV lagi, itu kan udah sebuah kepercayaan yang besar, ya kan. Tiba-tiba ini kan kejadian masa lampau, terus diungkit, kan lucu. Udah ada keputusan hakimnya, ya kan, udah ada, silakan dicek di pengadilan negeri Jakarta Utara. Ipul itu udah dihukum belum sih, gitu loh, gitu kan. Kecuali kalau saya belum dihukum, ya kan. Lagi kepada teman-teman media, ini semuanya clear gitu loh. Oke, Pul, Karseto sendiri mengatakan secara terbuka di surat kabar pikiran rakyat, mengatakan bahwa yang disebut pedofil itu usianya di bawah 14 tahun. Bagaimana, Pul? Ini surat... Mungkin saya tambahin sedikit ya. Boleh. Ini hal yang umum. Ini kakak saya nomor untuk 1. bisa diketahui oleh masyarakat tentang pedofilia itu. Ini bisa didapati di antaranya ada di Wikipedia, ya. Di sini jelas, artinya bukan kita bikin-bikinan sendiri kan. Bahwa pedofilia, bikin aja tulis cari di Google, pedofilia itu apa gitu kan. Jelasannya, pedofil adalah gitu kan, istilah yang merujuk pada orang yang mengidap gangguan seksual berupa nafsu seksual terhadap anak-anak gitu, atau remaja berusia di bawah 14 tahun. Ya, yang disebut pedofil itu seperti itu, ya. Bentuk penyimpang seksual pedofil disebut pedofilia, orangnya disebut pedofilia, ya. Bahwa saya itu bukan pedofil, yang ngomong ini ada juga psikolog ya, yaitu Bapak Dr. Reza Indragiri Amril. Sebutan pedofilia untuk Saiful Jamil ternyata kurang tepat secara ilmu psikologis, ya. Saiful Jamil memang telah terbukti melakukan pelecehan seksual kepada anak di bawah 18 tahun. Namun, korban berjenis kelamin laki-laki itu diketahui telah memasuki masa pubertas. Dikutip dari Halo Dokter, masa pubertas pada laki-laki bisa terjadi antara umur 12 sampai 16 tahun. Jadi sehingga menurut ahli psikolog forensik Reza Indragiri Amril, istilah yang tepat kan. Jadi istilah itu tidak tepat untuk Saiful Jamil. Jadi Saiful Jamil bukan pedofil. Dan yang kedua, Saiful Jamil juga bukan predator. Ini dikatakan oleh Dr. Jessica, ya. Ini di Dr. Jessica Florencia, SPPK, jadi spesialis patologi klinis. Beliau mengatakan bahwa namanya
predator seksual, di sini disebutkan sama dia definisinya ya. Seksual biasa digunakan sebagai julukan bagi orang yang kerap memangsa dan berburu korban untuk melayani hasrat seksual. Jadi kerap kali, Berulang kali. ya, jadi berulang. Sedangkan faktanya dalam masalah Saipul Jamil cuma satu. Adapun misalnya ada nama setelah DS ada AW ada MD, itu skema untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa Saipul Jamil memungkinkan untuk melakukan itu kepada anak pada laki-laki gitu. Karena faktanya ya tidak ada lagi setelah SD yang namanya DS, setelah DS tidak ada namanya si AW, tidak ada MD. Jadi mereka ketika kita mau balik laporkan ke Polda, mereka lari. Kecuali si AW, dia datang, dia memohon minta maaf kepada kita. Karena waktu itu persoalannya ada terlalu rumit, makanya kita akhirnya kita maafkan dia. Ya, jadi tidak ada lagi kecuali cuma satu. Jadi, sedangkan nih yang saya lihat mereka-mereka ini yang menyebut Saipul Jamil sebagai pedofil, sebagai predator, berkeyakinan karena dia lihat tayangan yang ketika rekonstruksi di rumah Saipul Jamil tertanggal 18 ya, di hari Kamis malam Jumat, itu adalah asistennya Saipul Jamil yang bernama Apri dan si Ardi Wibowo. Hari itu bukan Saipul Jamil dan juga bukan si DS yang ditayangkan di televisi, yang kelihatan ada dua orang itu. Satu memakai jaket OQ full, yang satu pakai kaos biru. Yang ketika keluar dia dipakaikan jaket, lalu dia dipakaikan sorban mirip punya Saipul Jamil. Hingga terbangun opini bahwa itu adalah Saipul Jamil dan si DS. Padahal faktanya itu kan. Gitu ya. Jadi Dokter Jessica jelas bahwa jadi penjelasan tentang pedofil itu bisa diakses itu langsung. Apa sih pedofil? Ada penjelasannya. Terus penjelasan dari Dokter Jessica tadi, ya beliau adalah spesialis patologi klinis mengatakan bahwa yang namanya predator adalah kerap memangsa, artinya berkali-kali ya. Saya rasa itu cukup lah. Oke, Bang. Kita tahu. Makanya saya minta bantuan teman-teman media, tolong beritakanlah apa yang terjadi sesuai dengan fakta, ya kan? Makanya saya juga nggak bisa nyalahin tentang berita yang beredar gitu kan. Kadang-kadang ya gini lah, kalau orang telan mentah-mentah akhirnya berpengaruh gitu. Makanya ini juga sebenarnya bisa jadi edukasi gitu. Jadi sampaikanlah berita yang benar. Kalau nggak mau nyampein berita yang benar, lebih baik diam gitu loh, ya kan? Berbicara yang benar atau diam. Jangan dia punya unek-unek, merekayasa cerita, merekayasa status orang gitu kan, akhirnya menyebabkan kerugian saya gitu. Pokoknya gini, kami sekarang sudah memantau orang-orang yang kemarin itu yang sudah berkomentar. Saya berpikir, ini kan mereka orang-orang cerdas. Harusnya mereka ini mampu mengadamkan keadaan, gitu loh. Ya nggak? Memang saya terbukti salah, tapi salah saya bukan karena apa yang mereka tuduhkan itu semuanya tidak benar. Gitu. Seperti itu. Ya, Bang Ipul, kalau misalnya tadi kan Bang Ipul menyebut beberapa nama, ada seksolog, sosiolog, ada artis. Itu kan public figure yang terlihat dan muncul. Yang menjadi masalah adalah masyarakat luas. Karena kan stigma. Jangan mengatasnamakan nama masyarakat luas. Betul. Nah, stigma yang menimpa Bang Ipul gimana Bang Ipul memulihkan itu? Iya, kalau saya kan sebenarnya gini, kalau nggak ada komentar mereka itu, ya kan, masyarakat luas juga tidak akan, bukan masyarakat luas, beberapa masyarakat. Karena kalau saya bilang masyarakat luas, maka saya aneh. Kalau saya ke mall, Iya. pada minta foto. Orang mereka nggak pada lihat sosmed, Bang Haji. Justru Ya kan, baik-baik aja. nggak ada gitu. Jadi yang rese cuma di medsos doang gitu. Iya, cuma di medsos aja. Pada saat kenyataan masyarakat realnya, saya mau ke Bali, saya mau ke pasar, mau ke mall, Merubung semua. nggak ada yang takut. Semua yang pada buang itu, ini nyata, ini real. Makanya saya kadang-kadang sering live tuh, live sosmed gitu. Saya buktiin, ini loh orang loh, pada minta foto loh. Ada yang bilang, oh itu settingan kali, lihat aja sendiri. Saya biarin begitu, jadi artinya saya selalu bicara dengan fakta.
Bang Ipul, kan rame nih sempat di media sosial ya, di Instagram, di Twitter gitu. Bang Ipul tidak mau dikatakan sebagai, maaf ya, pedofil dan yang tadi udah dijelasin. Nah, ada satu komen yang maunya dipanggil apa tuh gitu. Nah, Bang Ipul sendiri menanggapi itu mau orang iseng. Anggap angin lalu Itu saya nggak tanggapin. Ya kan? Karena dia nggak tahu sebenarnya, kan dia terprovokasi Artinya suasana. itu adalah mereka adalah korban-korban dari provokasi ini. Makanya kasihan orang akhirnya Jadi kalau ada pertanyaan, kalau Bang Ipul tidak mau dipanggil pedofil, predator, segala macam sesuatu yang jahat itu, lalu mau dipanggil apa? Emangnya nama Saiful Jamil dari dulu siapa? panggil saya Bang Ipul gitu kan. Iya dong. Gitu. Makanya saya bilang kalau memang saya terbukti pedofil, silahkan kalian panggil pedofil. Ini kan nggak terbukti, ini udah ada kriterianya putusannya. jelas bahwa disebut Nah, ini udah ada putusan pengadilan loh. Ini nggak bisa karang-karang. Walaupun ya seseorang yang telah melakukan kejahatan kategori pedofil atau predator, ketika dia sudah jalani hukuman itu, nggak bisa lagi kita camkan dia predator. Halo predator. Apalagi udah pedofil, nggak boleh. kalau terbukti ya, apalagi ini udah bebas murni, udah nggak ada kaitan dengan hukum gitu. Karena atas perbuatannya itu negara memberikan ganjaran melalui putusan pengadilan, gitu loh. Kalau Bang Ipul tidak menjalani putusan pengadilan, maka udah dieksekusi dengan cara yang dipaksa dan segala macam. Nah, kalau orang udah dipulihkan nama baiknya dengan putusan, udah nggak usah lagi memberikan catnya. Kalau udah terus memberikan cat-cat itu kepada orang-orang ini ataupun orang-orang yang melakukan suatu kejahatan, itu berarti dia udah berusaha mencemarkan nama baik orang, melakukan suatu kejahatan. Gitu prinsipnya. Jadi jangan dibalik, gitu loh. Dan dia mau dipanggil apa emang kalau orang habis jalan hukuman mau dipanggil sedang banyak enggak kan datang nama SJ enggak berubah kan betul enggak ada belum dan gini yang masuk penjara kan manusia cuma bukan saya aja bang, teman-teman ada jutaan manusia yang masuk penjara. Berani nggak kalian tuh ngatain tuh semua tuh yang bekas-bekas mantan napi gitu? Kenapa berani cuma ke saya doang? Itu apakah kalian juga artis yang lebih parah yang maaf kata sampai kelihatan kemaluannya tadi itu mau dikatain apa dia sekarang? Mau dipanggil siapa? Panggil namanya kan? Apalagi kejadian saya ini nggak ada video, nggak ada tersebar video, cuman katanya, cuman tulisan-tulisan gitu kan. Ibaratnya jauh lah dari mereka-mereka ini gitu. Jangan dibilang, oh ini kasusnya beda, nggak bisa. Kasus tetap kasus. Lo kalau mau menghormati yang satu, lo hormati yang lain. Itu loh, nggak bilang ini sama ya, oh sama-sama diadili. Diskriminasi. Itu namanya diskriminasi. Artinya itu memang sebenarnya itu udah arahnya udah ke provokasi. Benci. Orang kalau udah benci, mau kita ngapain juga salah. Sekarang dia ini mau cari apa? Mau cari keadilan, mau cari klarifikasi, apa mau membenci? Dilihat, ditanya sama penanyanya gitu loh. Yang pastinya begini, semua itu kan public figure ya, ada yang ngomong siapapun udah disebutkan. Sama-sama mencari rezeki di dalam agama Islam. Jangan pernah mematikan rezeki orang, jangan pernah menulis nasib seseorang, itu yang harus dipahami bersama. Kita mempunyai agama, ya kita hormati setelah itu. Jadi apapun yang terjadi, ini pun malam-malam suka nangis, telepon kalau panggil saya dengan puteri. Kalau sudah seperti itu tuh dia nangis, ungkapin kesedihan apa rasa yang ada di dalam itu. Ini juga seperti ini rapuh juga. Tolong dihormati sama-sama. Bukan saya membela apa yang telah dilakukan, itu tidak. Tapi ini saya membela dengan hak asasinya beliau. Apapun yang terjadi, mari kita sama-sama mendampingi beliau, ya kan? Sebenci apapun, apa sih yang dibenci? Semua sudah dijalanin dia 5 tahun setengah. Kalau misal benci, datang aja ke Bang Ipul deh. Beneran? Diajak nyanyi ya? Enggak, pengen tahu lu kenapa benci sama gue. Salahnya. Misalkan nih ada tadi sini nih yang kemarin komentar sosial benci sama saya, mending datang deh, jangan keluar di media. Karena mereka ngebayanginnya itu anak betul-betul anak kecil. Kalau ngelihat foto asli, ada mau lihat foto aslinya nggak? Boleh. Boleh sih. Boleh sih. Dia tuh punya anak. Bang Ipul dengan teman-teman artis lain ya begini nih Bang. Tapi sebentar. Kalau ada orang mengatakan, banyak kan saya di media, saya sering beradu mulut, saya tidak bersikap seperti mereka ya, menghujat dan sebagainya. Saya hanya menjelaskan, mengklarifikasi. Kalau ada yang mengatakan ini trauma korban, lakukan uji klinis dulu. Ketemu korban, lakukan uji klinis beberapa. Jadi jangan satu ya, minimal 5. Kalau mengatakan dia trauma, boleh dikatakan di media ini trauma. Ini jangan ketemu aja enggak? Ini jangan ngomong asal ngomong. Jadi kadang si korbannya aja kagak nongol-nongol.
ya kan? Kecuali yang ngobrol yang korbannya sendiri bersaksi. Artinya kalau dia pun bersaksi, pada saat di pengadilan berarti dia berbohong dong. Udah damai. Berarti dia melanggar hukum. Ya kan? Kan sebelum kita ada ingkrah, ditanya dulu nih korban. Gimana, sudah puas dengan keputusan hakim? Sudah yang mulia, artinya sudah tidak ada trauma, sudah tidak ada benci, sudah tidak ada. Insya Allah tidak ada trauma. Iya, tidak ada. Itu yang penting Ini tuh. yang berkomentar adalah bukan si korban, bukan emaknya, Itu orang bukan bapaknya, kagak karena saya bilang itu udah pembenci. Nggak tahu lah. Kalau udah pembenci itu apa aja dijadiin alasan gitu. Makanya Jangan gini. memanfaatkan suatu momen. Iya, makanya gini. Kalau lu Untuk merasa naikkan subscriber. Nah, kalau kalian antara kalian ada yang benci sama saya, datang. Mau ke rumah boleh. Kita ngomong baik-baik. Tapi ini mungkin pesan yang harus disampaikan Bang Kasman untuk para pemirsa nanti biar lebih paham netizen juga cara berkomentarnya seperti apa. Mungkin Bang Kasman bisa menjelaskan karena beliau adalah ahli hukumnya di bidang Masih ada pertanyaan nggak? Biar Masih banyak Bang. Banyak sekali. Tanya dong. Ini udah nanti bikin pertanyaan. Udah maghrib. Minimal banyak, contohnya yang tanya cuma seupil. Ini harus benar-benar diungkap semua ya. Gitu. Bang Ipul, Ini live